Kalau ada pertanyaan, apakah penangkapan Menteri Perdagangan periode 2016-2017 di zaman Presiden Jokowi, Thomas Trikasih Lembong ini menjadi berita besar atau menjadi berita biasa saja? Saya jawab ya dua-duanya. Berita besar karena Thomas Trikasih Lembong 2023-2024 menjadi pendukung setianya Anies Rashid Baswedan. Ketika Anies gagal terpilih, santer disebutkan oleh masyarakat, Anies akan mendirikan partai politik yang bernama Partai Perubahan. Dan Thomas Lembong menjadi salah seorang penyokong dananya. Seperti itu. Nah, jadi ini bagian dari rasa sakit hati rejim yang lama yang ingin membatalkan keikutsertaan Anies menjadi presiden dan juga menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Itu menjadi berita besar. Pada saat pemilihan presiden sudah selesai, kabinet sudah terbentuk, hanya karena mungkin Anies ingin mendirikan partai politik yang bernama Partai Perubahan, yang bisa mengantarkannya ikut berkompetisi sebagai salah seorang calon presiden di 2029 yang akan datang, maka dipotong saja itu orang-orang yang akan menyokong dananya. Karena mendirikan partai politik itu membutuhkan biaya yang sangat besar, energi yang sangat besar pula. Seperti itu. Jadi dipotong saja tuh salah satu kekuatan moral, kekuatan ekonominya Anies. Seperti itu. Menjadi berita biasa saja karena masyarakat sudah paham, sudah mafhum kalau yang ditangkap, yang dijebloskan ke penjara itu adalah orang-orang yang biasanya berlawanan atau beroposisi dengan orang yang sedang berkuasa saat itu. Tetapi kalau orang yang mendukung rejim pasti aman-aman saja meskipun dosa-dosanya besar. Nah, pihak kejaksaan, khususnya Direktur Penyidikan Kejaksaan, sudah menyampaikan bahwa penangkapan Thomas Trikasih Lembong itu tidak berkaitan dengan politik, tapi benar-benar soal hukum, penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan negara dirugikan sekitar 400 miliar. Seperti itu. Tinggal silahkan pihak kejaksaan membuktikan kepada masyarakat apakah benar-benar penangkapan Thomas Trikasih Lembong ini dalam rangka menegakkan hukum, memberantas korupsi dan sebagainya. Buktikan biar masyarakat tidak salah paham. Nah, kalau pihak kejaksaan ingin benar-benar menegakkan hukum, memberantas korupsi, menurut saya pihak kejaksaan pun harus menyidik, menangkap, menjebloskan menteri-menteri perdagangan setelah Tom Lembong atau sebelumnya yang membuat kebijakan seperti pada saat sedang panen beras, panen padi, kok kita malah mengimpor beras dari negara luar sehingga harga gabah ataupun harga beras yang diproduksi oleh para petani jatuh. Yang rugi adalah para petani itu sendiri. Masyarakat juga tahu kok setiap kali kita mengimpor apakah beras, terigu, gula dan sebagainya, itu ada pihak-pihak yang diuntungkan dari proses impor tersebut. Ada pihak-pihak yang diuntungkan, tapi ada pihak-pihak yang dirugikan. Yang pasti dirugikan itu rakyat kecil. Yang pasti diuntungkan itu adalah para pejabat negara dan para pengusaha-pengusaha yang bermitra dengan para pejabat itu sendiri. Tinggal bagaimana pihak kejaksaan meyakinkannya, meyakinkan masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar-benar dalam rangka penegakan hukum, pemberantasan korupsi, tidak ada unsur dan kaitan politiknya. Nah, tentu masyarakat juga menunggu Menteri Perdagangan apa lagi nih, siapa lagi yang akan tangkap. Karena tadi saya sampaikan, banyak Menteri Perdagangan yang mengeluarkan kebijakan yang merugikan rakyat, merugikan petani, termasuk merugikan negara. Seperti itu. Nah, selain itu juga saya sih ingin menghimbau kepada mantan penguasa, sudahlah Pak, pemilihan presiden sudah berlangsung. Presiden dan wakil presiden terpilih sudah, kabinet juga sudah terbentuk.
pemerintahan sudah berjalan. Nggak usah lagi lah ngincer-ngincer dan cari-cari kesalahan Anies Rashid Baswedan. Berikanlah Anies Rashid Baswedan kesempatan untuk mendirikan partai politik, apakah partai perubahan atau partai yang lainnya, untuk bisa menjadi kendaraan politik yang bisa mengantarkan Anies menjadi calon presiden 2024, 2029, 2034. Karena kan Anies sudah ditawarin jadi kader PKS, Aniesnya tidak mau. Maka satu-satunya jalan ya Anies harus mendirikan partai politik. Sudah, nggak perlu dihalang-halangi. Biarkan saja. Karena mendirikan partai politik itu tidak mudah, Pak. Kita 34 provinsi, di mana partai politik harus punya kantor cabang di 34 provinsi, di 2/3 kabupaten. Itu bukan pekerjaan mudah, itu butuh biaya. Jadi nggak usah rejim dia menghalang-halangi Anies mendirikan partai politik. Biarkan seleksi alam saja. Selain itu nggak usah takut juga bersaing dengan Anies Rashid Baswedan. Kalau pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran membuat kebijakan sesuai dengan janji-janjinya, sesuai dengan statement-statementnya, bekerja untuk benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat, menegakkan keadilan, buktikan, ya kan? Kalau misalnya kebijakannya itu benar-benar menguntungkan rakyat, mensejahterakan rakyat, sekarang ini banyak pengangguran, Pak, banyak kemiskinan. Angka pendidikan rakyat Indonesia aja, Pak, masih 67% tuh lulus SMP, Pak. Jadi yang SMA, sarjana, S2, apalagi S3 masih sangat sedikit. Coba buat kebijakan-kebijakan yang benar-benar meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kalau Presiden Prabowo bisa betul-betul merealisasikan janji-janjinya, ucapan-ucapannya, insya Allah saya yakin Presiden Prabowo di pemilihan Presiden 2029 akan terpilih kembali. Tapi kalau tidak, ya siap-siap apakah Anies yang akan menggantikan atau calon yang lainnya. Seperti itu. Jadi di negara demokrasi ini, ayolah kita bersaing secara sehat. Jangan menggunakan kekuasaan untuk menjegal orang-orang yang berkualitas untuk bisa memimpin negeri ini. Rakyat sudah muak dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan dan kebijakan-kebijakan kotor para penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak baik. Saya percaya dengan Presiden Prabowo Subianto, beliau punya niat yang baik dalam rangka memajukan bangsa dan negara Indonesia. Tinggal bagaimana menteri-menterinya nih menerjemahkannya. Nah, buat mereka yang sudah tidak berkuasa lagi, ya sudahlah, nggak usah memendam rasa sakit hati. Bukankah Anies sudah tidak terpilih jadi presiden, kan? Dan Anda sudah berkuasa sedemikian lama. Seperti itu. Dari bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, saya juga sebagai bagian dari rakyat Indonesia, kita amati, kita awasi terus jalannya pemerintahan. Buat Mas Anies, terus Pak berjuang, nggak apa-apa jadi oposisi, karena rasanya sebagian rakyat Indonesia tidak bisa berharap kepada DPR, Pak, karena sebagian besar fraksi-fraksi yang ada di DPR itu sudah berkoalisi dengan pemerintah yang berkuasa, jadi tidak ada oposisi. Nah, karena itu harapan untuk mengkritisi jalannya pemerintahan ada pada Mas Anies, ya, juga pada media massa dan juga pada netizen. Mas Anies, selamat berjuang. Sementara untuk pihak kejaksaan, saya titip, Pak, supaya penegakan hukum ini benar-benar dilakukan secara objektif, adil, jangan berat sebelah ya, Pak. Kemudian saya juga tunggu mana KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang telah dibiayai rakyat negara dengan biaya yang mahal. Kok hakim yang menerima suap hampir sebesar 20 miliar, Anda tidak mencium sama sekali, malah pihak kejaksaan. Kok pejabat Mahkamah Agung yang menimbun harta 1 triliun, emas 55 kilogram di rumahnya, Anda tidak tahu sama sekali, malah pihak kejaksaan. Kalau memang Anda tidak bisa bekerja, KPK ya tinggal siap-siap aja di likuidasi. Buat apa juga ada lembaga yang tidak ada manfaatnya.
ya, menghabiskan uang rakyat, tapi pemberantasan korupsi adem-adem aja, ya. Silakan Pak, pihak Kejaksaan Agung buktikan apakah benar Tom Lembong ini bersalah atau justru anggapan masyarakat yang benar bahwa penangkapan Tom Lembong tidak terlepas dari unsur sakit hati mantan penguasa karena Tom Lembong masih mendukung Anies baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan partai politik.